BI membentak, kamu berani memfitnah kakak tertua-tertua kamu? Pergi-pergi. Huo Yuhao terkekeh saat Wang Dong'er mendorong kursi rodanya. Yuhao. BI tiba-tiba memanggil. Huo Yuhao berbalik. BI merendahkan suaranya dan berkata, kamu harus memprioritaskan keselamatan kamu sendiri jika operasi malam ini tidak dapat diselesaikan. Kamu adalah masa depan sejati akademi dan sekte Tang, dan kamu tidak bisa berani menghadapi bahaya. Apakah kamu mengerti? Huo Yuhao tersenyum tipis, dan menjawab, yakinlah, kakak senior tertua. Pernahkah kita mengatur cara ini sebelumnya? Menurut rencana kami, semuanya akan baik-baik saja. Jangan lupa, aku bisa. Dia berhenti berbicara, dan memberi isyarat dengan tangannya. Ekspresi BI melembut dan rileks saat dia mengangguk ringan dan berkata, tetap saja, harap berhati-hati. Iya. Wang Dong'er mendorong Huo Yuhao keluar dari kamar BI dan kembali ke kamar mereka sendiri. Sekarang aku memikirkannya, aku menantikan malam ini. Mata Wang Dong'er tiba-tiba menjadi bersemangat saat dia menutup pintu di belakangnya. Huo Yuhao menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan serius, Dong'er, ketika kita akan melalui operasi malam ini, kamu tidak bisa. Aku tahu, aku harus memikirkan gambaran besarnya. Kamu sudah mengatakan itu berkali-kali. Wang Dong'er tersenyum menawan saat dia berbicara. Namun, seutas kecemasan dengan cepat mengalir melalui matanya. Tapi aku mengkhawatirkanmu saat aku tidak di sisimu. Selain itu, kamu harus menghadapi lebih banyak bahaya dan bahaya malam ini dibandingkan dengan kita semua. Kamu harus mengendalikan dua situasi sekaligus, itu akan sangat melelahkan bagi kamu. Jika kamu terbuka, kamu tidak perlu peduli dengan kami. Kami akan dapat melarikan diri bahkan jika kami harus berjuang keluar dengan paksa. Kamu harus menjaga diri kamu sendiri. Huo Yuhao mengangguk. Dia menggenggam tangan Wang Dong'er dan menariknya ke samping saat dia meletakkan tangannya di pinggang rampingnya dan membungkuk. Aku khawatir tentang satu hal sekarang, jalan yang harus kita ambil ketika kita pergi. Huo Yuhao masih bersandar pada Wang Dong'er ketika dia tiba-tiba duduk tegak, dan matanya menjadi jauh lebih tajam dan lebih fokus daripada sebelumnya. Dia menatap meja teh di kamar. Huo Yuhao selalu berhati-hati dan berhati-hati. Dia menyapu ruangan dengan kekuatan spiritualnya seperti biasa ketika mereka kembali, dan dia selalu memulai dari satu arah sebelum dia memutar kekuatan spiritualnya dalam sebuah lingkaran sehingga dia bisa membuat sapuannya selengkap mungkin. Huo Yuhao dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika kekuatan spiritualnya melintasi meja teh, karena ada sesuatu tambahan di atasnya. Ada surat, dan pasti tidak ada di sana ketika mereka pergi untuk sarapan sebelum ini. Wang Dong'er segera mengangkat pengawalnya dan setengah jongkok seperti macan tutul. Dia bersandar dekat dengan tubuh Huo Yuhao, dan undulasi spiritual langsung berdesir dari tubuhnya saat dia bersiap untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap kemungkinan apapun. Huo Yuhao melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada bahaya. Aku tidak yakin siapa yang meletakkan ini di sini, tapi sepertinya seseorang yang berpikir. Dia melambaikan tangan kanannya ke surat di atas meja saat dia berbicara, dan menggunakan cap turing keren controlling dragon milik Tang Sek. Surat itu melayang ke udara dan melayang ke arahnya. Wang Dong'er mengangkat tangan kanannya, dan sinar tipis cahaya keemasan tipis melayang di udara ketika mereka dengan gesit mengeluarkan surat itu dari amplop tanpa merusak isinya sama sekali. Kerja tim mereka tampak sangat santai, tetapi ada begitu banyak pemahaman diam-diam di dalamnya. Surat itu terbuka di udara untuk mengungkapkan sederet kata-kata kecil dan anggun. Pergi segera. Sisi barat masih aman untuk saat ini. Cepat-cepat. Tidak ada nama yang tersisa di akhir, hanya ada tanda melingkar. Alis Wang Dong'er rajutan samar ketika dia membentak untuk melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao merenung sejenak sebelum ekspresi canggung muncul di wajahnya. Kamu tahu siapa yang mengirim ini? Wang Dong'er sangat sensitif, dan dia bisa langsung tahu dari ekspresinya bahwa dia tahu. Huo Yuhao memiringkan kepalanya dan berkata, seharusnya itu Juzi. Aku telah melihat tanda ini sebelumnya. Dia dulu meninggalkan tanda ini di belakang pada alat jiwa yang dia ciptakan kembali di Akademi Sun Moon. Wang Dong'er mendengus dan berkata, kamu bergaul dengan gadis-gadis di mana-mana, ya? Jadi, ini surat dari api lama. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk cemburu, Dong'er. Plus, kamu sudah tidak tahu hatiku? Tidak ada ruang untuk orang lain di hati aku kecuali kamu. Wang Dong'er terkikik dan menyambar surat itu dari udara.
Aku tidak mudah cemburu. Tapi Juzi sangat baik padamu, memang. Dia berisiko diketahui mengirimi kamu surat pada saat seperti ini. Kamu harus mengingat perasaan dan kebaikannya. Huo Yuhao memiringkan kepalanya sekali lagi dan berkata, sepertinya situasinya jauh lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Huo Yuhao menjentikan surat itu dengan ringan dan meneliti kata-kata itu sekali lagi. Dia merendahkan suaranya dan berkata, aku bisa mengatakan dari kata-kata bahwa Juzi tahu beberapa hal tentang apa yang ingin dilakukan Kekaisaran Sanmun terhadap kita. Namun, dia dari Kekaisaran Sanmun, dan dia juga bertunangan dengan putra mahkota. Aku tidak berpikir dia ingin memberitahu kami terlalu banyak. Segalanya mungkin akan berubah, dan kekacauan mungkin pecah setelah final. Kekaisaran Sanmun dan Gereja Roh Kudus mungkin akan bergerak melawan kita segera setelah itu. Wang Dong'er bertanya, surat itu mengatakan bahwa sisi barat masih aman untuk saat ini. Apa artinya? Apakah ini berarti bahwa penilaian kami sebelum ini salah? Huo Yuhao tertawa pahit dan menjawab, sisi barat adalah satu-satunya pilihan kita apakah prediksi dan penilaian kita salah. Berita yang diberikan kakak perempuan tertua-tertua kami terlalu mengejutkan. Ada meriam jiwa stasioner kelas 9 yang mengunci ketiga sisi lainnya. Itu adalah kekuatan menakutkan yang cukup untuk membunuh Title Douluo, dan bahkan mungkin Transcendent Douluo. Mereka dianggap sebagai senjata strategis Kekaisaran Sanmun, dan mereka mengambil begitu banyak dari mereka sekaligus saat ini. Jelas bahwa mereka telah mengambil keputusan. Selain itu, mereka harus memiliki alat jiwa tipe locator pelengkap dengan mereka. Kekaisaran Luo Bintang memberi kita informasi itu. Itu juga berarti bahwa Su Jiu, Wei Na, dan yang lainnya semua tahu tentang ini. Tidak ada pertanyaan bahwa mereka akan memilih jalur barat juga. Dalam keadaan seperti itu, kita akan menjadi lebih lemah dan lebih terisolasi jika kita memilih untuk menerobos satu dari 3 front lainnya sendirian. Lebih baik jika kita memusatkan kekuatan kita dan melakukan upaya di front barat. Sayang sekali dia tidak menyebutkan seperti apa situasi di sisi barat. Wang Dong'er berkata, aku percaya pada awalnya bahwa bekerja sama dengan sekte tubuh seperti meminta kulit harimau. Mereka biasanya tidak melakukan hal-hal seperti orang normal. Lebih jauh, rencana tersebut tidak dapat mengikuti semua yang terjadi. Semua orang mungkin berada dalam bahaya ketika saatnya tiba. Huo Yuhao melanjutkan, sekte Tang adalah target terkecil, dan itulah satu-satunya keuntungan kami untuk saat ini. Lebih jauh, jika kita akhirnya menghadapi musuh yang tidak ada duanya, atau kita mendapati diri kita dalam bahaya yang tidak dapat dibatalkan, aku hanya bisa mengekspos diriku sendiri dan membawa semua orang ke dalam hayalanku yang menakutkan. Paling-paling, kita bisa bersembunyi di sana selama beberapa waktu sebelum kembali. Radiant City tidak bisa tetap terkunci selamanya. Bagaimanapun, kita akan mengikuti 3 kekuatan utama lainnya untuk menerobos front barat ketika saatnya tiba, dan jika sesuatu terjadi atau masalah muncul, aku akan segera menyembunyikan dan melindungi diri aku sendiri. Wang Dong'er berkata, baiklah. Untungnya, kamu masih memiliki kartu truf itu. Aku tidak akan begitu setuju dengan ini, jika tidak. Huo Yuhao berkata, kita harus merencanakan dengan lebih hati-hati agar kita bisa menyumbat celah yang mungkin muncul sekencang mungkin. Baik. Keheningan maut di Radiant City berlangsung sampai tengah hari. Warga yang terlalu bersemangat dari kemarin perlahan-lahan bangun, dan semuanya tampak kembali normal. Namun, final yang akan terjadi pada hari berikutnya tampaknya sedikit tidak berwarna dibandingkan dengan pertarungan epik Tang Sekte melawan Sekte Roh Kudus pada hari sebelumnya. Jelas bahwa Sekte Tang tidak diragukan lagi lebih kuat dari Akademi Shrek, karena mereka telah berhasil mengalahkan Sekte Roh Kudus. Namun, satu-satunya ketidakpastian adalah berapa banyak Sekte Tang bisa pulih setelah kelelahan yang berlebihan dan konsumsi dari pertempuran sebelumnya. Matahari menyelinap ke barat saat waktu terus berlalu, dan atmosfer Radiant City menjadi sedikit lebih ramai. Alasan untuk itu adalah karena turnamen lain yang dekat dengan rumah akan segera dimulai. Ini juga chapter final. Turnamen Rekayasa Jiwa Elit Kota Radian, yang diselenggarakan oleh 3 organisasi bawah tanah, akan mengadakan grand final malam ini. 3 organisasi bawah tanah masing-masing mengirimkan 3 insinyur jiwa. Proses taruhan grand final berlangsung spektakuler dan penuh warna. Ada banyak detail mengenai 9 insinyur jiwa yang berpartisipasi yang beredar. Penonton diizinkan untuk bertaruh pada peringkat, pada 3 yang pertama, dan pada juara. Ada beberapa opsi taruhan aneh lainnya untuk peringkat, dan banyak penjudi dimanja oleh pilihan. 3 organisasi bawah tanah berpikir selama dan sekeras yang mereka bisa untuk memaksimalkan keuntungan mereka.
Mereka melepaskan setiap ons dari pengaruh mereka sehingga mereka dapat mengarahkan sebanyak mungkin warga ke grand final, dan agar warga ini dapat berpartisipasi dalam fase taruhan terakhir turnamen. Hadiah-hadiah yang akan dimenangkan oleh para insinyur jiwa yang berpartisipasi dalam grand final itu sangat murah hati dan mewah. Juara terakhir akan memenangkan alat jiwa kelas 9. Alat jiwa itu sendiri adalah barang yang tak ternilai, dan sang juara juga akan memenangkan 1 ton logam langka yang bisa dipilih sang juara dengan kebijaksanaannya sendiri pada saat yang sama. 49 logam langka akan tersedia untuk dipetik ketika saatnya tiba, selama berat totalnya tidak melebihi 1 ton, dan masing-masing logam langka itu tidak memiliki berat lebih dari 100 kilo. Runner-up pertama dan kedua juga memiliki hadiah, tetapi hadiah ini sangat mencolok dibandingkan dengan apa yang akan diterima sang juara. Mereka tidak mendapatkan alat jiwa kelas 9, dan hanya akan mendapatkan 1 ton logam langka. Insinyur jiwa yang tersisa tidak akan memenangkan 1 sen pun. Sistem penghargaan ini tidak diragukan lagi bertujuan untuk menghasut daya saing dan kemauan 9 insinyur jiwa yang berpartisipasi untuk menang. Selanjutnya, ini adalah hadiah yang akan diberikan di permukaan. 3 organisasi bawah tanah masing-masing memiliki bentuk dorongan mereka sendiri untuk insinyur jiwa yang berpartisipasi, dan insinyur jiwa ini akan menerima banyak penghargaan dari organisasi masing-masing jika mereka memenangkan sesuatu di grand final. Sistem hadiah yang menarik ini adalah alasan mengapa begitu banyak insinyur jiwa muda telah berpartisipasi dalam turnamen ini. Di dalam hotel hijau, Tang Xi dan Tang Wu belum datang? Apakah kamu tidak memberitahu mereka tentang waktunya? Tetua ketiga menatap Chen An dengan sungguh-sungguh, dan matanya menjadi sedikit dingin dan menakutkan. Dahi Chen An berkeringat dingin ketika dia berkata dengan tergesa-gesa, "Aku telah memberitahu mereka. Aku memberitahu mereka sejak lama. Aku mengatakan kepada mereka tepat setelah semifinal berakhir bahwa mereka harus berada di sini lebih awal hari ini, sehingga kami dapat membuat beberapa persiapan akhir. HMPH. Jika mereka tidak muncul tepat waktu, kamu akan mengkompensasi kerugian aliansi Dus Squatter. Kamu harus membayar dengan nyawa kamu," gumam tetua ketiga dengan dingin. "Tenang, guru. Aku yakin mereka akan segera datang." Pada akhirnya, hasilnya sangat murah hati dan boros. 96, Huang Zheng, menimpali dengan senyum di wajahnya. Dia setenang dan stabil seperti biasanya. Ini sangat kontras dengan Nine Eight yang berdiri di sampingnya, yang sudah tersingkir dari turnamen. Wajah 98 tampak agak gelap dan suram. Satu-satunya pikiran di kepala Moke adalah Darkness Green Dragon-nya. "Jangan ganggu dia lagi, All Three. Aku percaya anak itu akan tiba. Kami perlu melakukan diskusi yang tepat dengannya setelah turnamen." Suara yang dalam dan tebal terdengar, Master Aliansi Dus Squatter, Nangong Wan, muncul di lobi utama hotel. Seluruh hotel hijau itu tampak seperti berada di bawah darurat militer karena laki-laki hitam tak terhitung mengisi setengah dari aula utamanya. Nangong Wan, 3 tua, Moke dan Huang Zheng berdiri di tengah aula utama, bersama dengan beberapa batang besar. Apa yang dikandungnya jelas, batang ini digunakan untuk membawa logam langka yang akan digunakan untuk turnamen. Suara terdengar dari pintu masuk tepat pada saat ini. Di bawah bimbingan 2 pria berbaju hitam, sebuah kursi roda muncul di bidang pandang Nangong Wan dan tetua ketiga. Huo Yuhao telah menjadi Tang Wu, dan dia masih mengenakan ekspresi dingin dan serius di wajahnya. Hicha Ito telah menjadi Tang Xi, dan dia memakai topeng seperti biasa. Nangong Wan dan tetua ketiga tampak jauh lebih senang ketika mereka muncul, dan Chen An buru-buru maju untuk menyambut mereka. "Kalian akhirnya di sini, tamuku yang terhormat." Dia tidak berani mempertanyakan mengapa Huo Yuhao terlambat, dan dia memberinya anggukan ringan ketika tatapan mereka bertemu untuk memberi isyarat bahwa kesepakatan yang telah mereka sepakati telah siap dan semuanya baik-baik saja. Senyum tipis muncul di sudut mulut Huo Yuhao, dan dia kembali untuk memberi tanda bahwa semuanya ada di ujungnya juga. Nangong Wan maju secara pribadi untuk menyambut mereka. "Kalian berhasil sampai di sini pada akhirnya, dan semuanya baik-baik saja selama kalian tepat waktu. Kehormatan dan kemuliaan Dus Squatter Alliance akan berada di pundak kamu untuk menjunjung tinggi dan membela." "Tentu, kami akan melakukan yang terbaik," jawab Huo Yuhao dengan gumam dingin. Huo Yuhao waspada terhadap 2 orang ini, yang bisa menjadi tetua gereja Roh Kudus. Huo Yuhao tidak bisa menentukan kekuatan mereka dengan kultivasinya saat ini, dan kekuatan mereka pasti bisa digambarkan sebagai dalam dan tak terukur. Pengaruh dan kekuatan yang kuat dari gereja Roh Kudus secara bertahap memasuki bidang pandangan Huo Yuhao ketika mereka secara bertahap muncul di dunia. Dewa Naga Douluo, MUN,
telah memberitahu Huo Yuhao sebelum tuan-tuan roh jahat itu mengalami waktu yang sangat sulit menjadi berjudul Douluo. Namun, Huo Yuhao yakin bahwa Gereja Roh Kudus, yang telah melalui bertahun-tahun pengalaman dan sejarah, harusnya telah menguasai cara bagi para penguasa roh jahat untuk menembus penghalang itu. Dari semua penguasa roh jahat yang telah dia lihat sejauh ini, 4 atau 5 tidak diragukan lagi adalah titel Douluo, dan 2 orang di depannya setidaknya adalah titel Douluo. Para tetua pavilion Sigot akan benar-benar sakit kepala jika mereka harus menghadapi orang-orang ini, apalagi dirinya sendiri. Selain itu, Huo Yuhao tidak tahu posisi apa yang mereka pegang dalam Gereja Roh Kudus. Dia tahu bahwa peringkat mereka tidak mungkin serendah itu, karena aliansi Duskwater mengendalikan hampir setengah dari ekonomi bawah tanah secara keseluruhan. Aliansi Duskwater adalah sumber keuangan Gereja Roh Kudus, jadi itu harus di bawah komando orang-orang yang relatif lebih tinggi dalam peringkat dan status. Nangongwan menatap Huo Yuhao dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Kamu memberi aku kesan yang sangat kuat dan langgeng ketika kami terakhir bertemu. Tang Wu, teman kecilku. Kami harus lebih dekat satu sama lain setelah turnamen." Huo Yuhao segera memasang ekspresi waspada dan hati-hati saat berkata, "Tidak ada yang dekat. Aku hanya di sini untuk turnamen, dan aku tidak akan membuat koneksi dengan organisasi bawah tanah kamu." Nangongwan tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Tidak apa-apa. Kami akan membicarakan ini lagi setelah turnamen. Chen An, tolong perkenalkan final besok untuk 2 teman kecil kami." Chen An merasakan jantungnya berdetak kencang di dadanya saat dia mendengarkan pembicaraan Huo Yuhao dan Nangongwan. Keadaan orang ini tampaknya sedikit berbeda dari penilaian aku. Master Aliansi Duskwater harus dari tempat itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Tapi kemampuan Tang Wu jelas. Chen An merasa sedikit ragu-ragu dan curiga di dalam, tetapi dia tidak punya pilihan lain pada saat ini. Dia sudah mendapatkan banyak manfaat dari Huo Yuhao, dan ini adalah tambahan dari fakta bahwa mereka akan bekerja sama lagi. Chen An memaksa keraguan di hatinya turun. "Ya, Master Alliance." Chen An membungkuk dengan hormat ke arah Nangongwan sebelum dia berbalik ke arah Huo Yuhao dan Hichaito. Grand Final turnamen elit teknik Radiant City Elite musim ini akan dilakukan besok. Aliansi Duskwater mengorganisir Grand Final bersama dengan Common Alliance dan Kamar Dagang Alto, dan itu akan terjadi di pinggiran barat. Kami telah mengatur segalanya di pihak kami. Kami akhirnya memutuskan aturan turnamen setelah diskusi yang cermat. Ketiga belah pihak akan mengirim 3 orang masing-masing ke Grand Final. Setiap peserta akan diberikan 6 jam untuk membuat alat jiwa, dan tidak ada batasan pada bahan yang akan digunakan. Namun, setiap kontestan hanya dapat membuat 1 alat jiwa, dan fase ini akan berakhir setelah 6 jam. Ke-9 peserta akan melalui 3 putaran kompetitif setelah itu. Teknik akan diuji di chapter pertama, di mana tugas misterius akan diberikan. Kami tidak yakin apa itu saat ini. Ke-9 insinyur jiwa akan sangat kelelahan setelah 6 jam kerajinan. Jadi putaran ini tidak diragukan lagi akan menjadi ujian yang bagus untuk kamu semua. Peserta dengan skor terendah akan dihilangkan, sedangkan 8 sisanya akan melanjutkan ke chapter berikutnya. Chapter kedua akan menjadi pertempuran yang sebenarnya. Mereka yang memperoleh skor tertinggi di chapter teknik akan berhadapan dengan pencetak skor terendah di 8 final, dan 4 orang akan maju ke chapter berikutnya. Pencetak gol terbanyak kedua akan bertarung dengan yang kedua dari yang terakhir, dan seterusnya. 4 yang akan masuk ke chapter berikutnya akan ditentukan dengan cara ini, dan 4 final akan menarik undian untuk putaran berikutnya, dan chapter final akan terjadi setelah itu. Aturan turnamen telah dirancang agar seadil mungkin. Namun, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, semua orang hanya bisa memalsukan dan menggunakan 1 alat jiwa. Jadi akan tergantung pada insinyur jiwa itu sendiri apakah alat jiwa akan difokuskan pada serangan atau pertahanan. Mereka juga tidak bisa mengeluarkan terlalu banyak energi saat membuat mereka. Jika tidak, mereka akan menghadapi risiko tersingkir di chapter teknik. Selain itu, semakin tinggi skor mereka di chapter teknik, semakin besar keuntungan yang akan mereka miliki di chapter 8 berikutnya. Kalian harus memiliki perencanaan yang tepat sejak kamu memulai fase kerajinan 6 jam. Baik Huo Yuhao dan Hichaito merasa sedikit heran ketika mereka mendengarkan perkenalan Chen An. Final besar yang diselenggarakan oleh 3 organisasi bawah tanah jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Mereka harus membuat alat jiwa terlebih dahulu, dan mereka harus melalui penilaian teknik dan 3 putaran pertempuran yang berbeda untuk meraih kejuaraan. Menang di turnamen ini akan sangat menantang. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketiga organisasi bawah tanah memperlakukan kejuaraan ini dengan sangat serius. Selanjutnya, Common Alliance dan Alto Chamber of Commerce bermaksud untuk bekerja sama melawan Duskwater Alliance.
Ini adalah alasan mengapa ketiga organisasi melewati putaran diskusi dan negosiasi yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka datang dengan aturan ini untuk grand final. Aturan-aturan ini adalah agar para insinyur jiwa perwakilan mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan turnamen. Tentu saja, sepertinya aliansi umum dan kamar dagang Alto memiliki keuntungan secara keseluruhan. Mereka memiliki 6 orang, jadi akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk mengatur strategi mereka. Chen An menyelesaikan perkenalannya, dan ekspresi Nangong Wan menjadi sedikit lebih serius dari sebelumnya. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Tiga teman aku, kamu mewakili aliansi Dusquater dalam kompetisi ini, dan aku memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan kamu. Namun, kamu harus siap untuk melawan dua organisasi lainnya, karena strategi mereka cenderung menargetkan kami. Karena kamu mewakili Dusquater Alliance, kami tidak akan membuang waktu kamu. Kamu masing-masing akan diberi penghargaan apakah kamu berhasil memenangkan kejuaraan pada akhirnya, dan aku percaya Common Alliance dan Alto Chamber of Commerce tidak mungkin dapat menandingi hadiah ini. Selanjutnya, kami akan memberikannya di sini, di tempat. Tolong angkat mereka." Nangong Wan melambaikan tangan kanannya ketika dia berbicara, dan 4 pria berpakaian hitam segera berjalan membawa koper besar di antara mereka. Keempat pria itu tangguh dan berotot, tetapi bahkan mereka berjuang sedikit ketika mereka mengangkat batang bersama. Huo Yuhao tanpa sadar melepaskan kekuatan spiritualnya dan mengamati belalai itu. Namun, bahkan kekuatan spiritualnya yang andal tidak bisa menembus batang hitam yang tebal dan berat ini saat menyentuh permukaannya. Kekuatan rohaninya dijaga sepenuhnya di luar. Beberapa kekuatan spiritualnya bahkan dibiaskan. Ini adalah... Huo Yuhao dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan. Truk ini harus dilapisi dengan timah tebal, yang dimaksudkan untuk memblokir semua jenis trik dan benda-benda tak berwujud. Ada lapisan baja yang dicampur dengan material di bagian luar. Lebih jauh lagi, dia dapat mengetahui dari bagaimana orang-orang berotot ini berjuang bahwa bagasi harus menimbang antara 250 hingga 500 kilo. Apa ini? Itu ditempa dari timah murni, dan dibungkus dengan logam yang mengandung material. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang terkejut. Hichaito dan bahkan Huang Zheng membelalakan mata mereka saat mereka menatap batang itu. Mereka tidak memiliki deteksi spiritual, tetapi mereka masih cukup sensitif terhadap logam sebagai insinyur jiwa, dan mereka berdua bisa merasakan bahwa bagasi berisi material. Sangat berharga dan berharga. Bagasi ditempatkan dengan hati-hati di depan mereka. Nangong Wan secara pribadi berjalan ke arah bagasi, mengangkat tangan kanannya dan menekan sisi bagasi. Layar kecil memantul, dengan banyak karakter dan pola canggih di permukaannya. Nangong Wan menekankan telapak tangannya ke layar, dan kelima jarinya mengetuk dengan cepat dan berirama. Ini adalah kasus ledakan terkunci kode sandi. Casing yang dikunci kode dianggap batang khusus yang disegel dengan alat jiwa dan kode sandi, dan hanya dapat dibuka dengan pola yang telah ditentukan dan metode aktivasi. Adapun, ledakan, dalam nama, tidak ada pertanyaan bahwa entry kode sandi yang salah akan memicu bahan peledak di dalam, dan ledakan yang menakutkan akan mengikuti. Namun, kasus ledakan ini biasanya memberi beberapa peluang untuk entry kode sandi yang salah, dan karenanya tidak akan meledak pada percobaan pertama yang salah. Namun, peluang ini tidak lebih dari 5, dan ada banyak jenis bentuk kode sandi rahasia untuk menutup apapun yang ada di dalamnya. Ini hanya belalai, tapi itu bisa cocok dengan alat jiwa kelas 6. Huo Yuhao telah memusatkan kekuatan spiritualnya sejak Nangong Wan menekankan telapak tangannya ke batang pohon. Dia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang mengesankan untuk secara paksa menghafal ketukan cepat Nangong Wan dan frekuensinya. Meskipun mungkin tidak berguna di masa depan, menghafal polanya masih merupakan peluang potensial. Nangong Wan mengetuk terus-menerus selama 20 detik sebelum dia mengangkat tangannya, dan layar muncul kembali ke tempatnya. Suara retak samar bisa terdengar ketika bagasi mulai membelah dari tengah tutupnya. Tetua ketiga berdiri di samping Nangong Wan, dan dia mengangkat tangannya ketika penghalang hemisfer menyelimuti semua orang di dalamnya. Dia juga berada di dalam belahan bumi ini, seperti juga Moke. Huo Yuhao dan 2 kontestan lainnya menarik napas dingin sejak celah ini muncul di bagasi, dan mereka mengerti pada saat yang sama mengapa tetua ketiga harus membarikade semua orang di dalam. Ada aura yang suram dan sepi yang tak terlukiskan yang berasal dari dalam, dan tampaknya berasal dari keberanian dan keagungan seluruh pasukan dalam baju besi yang bersinar. Tetua ketiga dan Nangong Wan tidak bereaksi. Sementara Huo Yuhao, Hichaito, Huang Zheng, dan Moke menjadi pucat ketika keheranan yang hebat muncul di wajah mereka. Sensasi Huo Yuhao adalah yang terdalam, karena ia memiliki kekuatan spiritual terkuat.
Itu karena betapa kuatnya kekuatan spiritualnya sehingga dia merasakan dampak terbesar. Dia merasa seolah-olah dia menghadapi semburan logam yang dibentuk oleh pasukan besar, dan semburan ini membawa permusuhan histeris dan niat membunuh saat melonjak ke arahnya. Aliran ini begitu kuat sehingga hampir membuatnya kehilangan kendali atas jiwanya. Cahaya keemasan pucat muncul di sekujur tubuhnya, dan mata rohnya segera dilepaskan, dan baru kemudian dia bisa menenangkan dirinya. Namun, Huo Yuhao berhasil menggunakan imitasi di saat yang tepat sehingga cincin jiwanya yang sebenarnya tidak terungkap di depan semua orang. Ini, Hichaito berseru. Dia tiba-tiba teringat perjanjian yang dia miliki dengan Huo Yuhao setelah mengucapkan satu kata, dan buru-buru menutup mulutnya. Namun, kebingungan di matanya jauh lebih intens dari sebelumnya. Bagasi telah sepenuhnya terbuka pada saat ini untuk mengungkapkan isinya. Filter khusus terbuat dari bahan yang dikenal sebagai karet giok mengisi lapisan dalamnya. Karet itu sendiri berwarna putih, tetapi sangat keras dan goyang. Karet giok biasanya digunakan sebagai bantalan atau penyangga. Ada sesuatu di tengah semua balok karet giok di dalam bagasi. Item ini kira-kira panjangnya 1,5 meter, dan memiliki tubuh silindris. Itu memiliki ujung kerucut, dan alur cincin di bagian belakang. Seluruh item tidak memiliki retakan atau kekusutan, dan sepertinya semuanya menyatu menjadi satu tubuh yang terintegrasi. Item itu berwarna emas pucat, dan bersinar dengan kilau logam. Niat membunuh yang kejam dan histeris dan aura menakutkan datang dari item ini, dan semua orang merasa seolah-olah sensasi ini menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu. Huo Yuhao dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar meskipun mereka hanya melihatnya. Moke menelan ludah saat dia tergagap. Ini. Huang Zheng tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, dan dia berkata, kelas 9. Ini adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Apa arti meriam jiwa stasioner kelas 9? Itu dievaluasi sebagai kelas 9, dan itu berarti itu adalah alat jiwa kelas 9 itu sendiri. Itu juga alat jiwa kelas 9 yang hanya bisa digunakan sekali. Peluru meriam ini bahkan dapat menembakkan lebih dari setengah seluruh benua pada target ketika digunakan dengan meriam jiwa kelas 9. Dan itu juga bisa diledakkan pada jarak yang lebih pendek tanpa meriam jiwa kelas 9. Namun, ada prasyarat, karena orang yang meledakkan meriam ini harus memiliki cara untuk menjauhkan diri dari ledakan, karena pengguna akan lenyap dari muka bumi sebaliknya. Penghancuran meriam tempurung meriam stasioner kelas 9 sudah cukup untuk menanamkan rasa takut bahkan pada Douluo transenden. Satu-satunya hasil yang bisa terjadi ketika titlet Douluo yang normal menghadapi salah satunya adalah kematian. Kekaisaran Sanmun adalah satu-satunya entitas yang mampu membuat kerang meriam stasioner kelas 9 saat ini. Hanya mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi dari kekaisaran yang tahu berapa banyak, tetapi tidak mungkin sebanyak itu. Mengapa Badisek, Shrek Academy, Star Luo Empire dan kekuatan lainnya memilih untuk menerobos front barat ketika mereka membahas bagaimana Sanmun Empire mengunci kota Radian? Apa yang mereka takuti? Itu bukan karena mereka tidak menganggap bahaya bisa muncul di front barat. Sebaliknya, itu karena mereka tidak berani mengambil risiko bepergian di 3 jalan lainnya. Telah dipastikan bahwa setidaknya ada 5 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 yang ditempatkan di 3 wilayah lainnya. Bahkan titlet Douluo tidak memiliki peluang melawan entitas yang menakutkan pada level ini jika merekalah yang dikunci. Yang lebih menakutkan adalah bahwa peluru meriam kelas 9 memiliki efek area yang sangat besar, dan ledakan akan melenyapkan seluruh area di sekitarnya, bukan hanya satu tempat. Jika 5 cangkang meriam stasioner kelas 9 ditempatkan di satu arah, bahkan makhluk kuat seperti Tetua Xuan akan waspada. Mungkin dia memiliki kemampuan untuk bertahan dari cobaan ini, tetapi tidak mungkin dia bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Setiap orang di dunia dianggap kerang meriam stasioner kelas 9 yang tak ternilai dan tak ternilai. Tidak dalam mimpi terliar mereka, Huo Yuhao dan yang lain berharap bahwa aliansi Dusquater akan mengambil hadiah sedemikian rupa sehingga mereka bisa memenangkan turnamen ini. Huo Yuhao telah belajar dari Chen An sebelum ini bahwa aliansi Duskriver akan membagikan sebagian dari keuntungan mereka dari semua taruhan dan taruhan. Tetapi peluru meriam ini lebih murah daripada semua saham yang bisa mereka berikan. Alasannya karena peluru meriam ini tidak bisa dapat dinilai dengan uang. Karena uang bahkan tidak bisa membeli barang seperti itu. Huo Yuhao telah mendengar dari Xuan Ziwen bahwa Kekaisaran Sanmun tidak memiliki lebih dari 50 peluru meriam stasioner kelas 9. Beberapa dilaporkan secara terbuka, sementara beberapa disembunyikan secara rahasia, dan hanya Kaisar sendiri yang tahu jumlah pastinya. Tetapi yang pasti adalah bahwa satu cangkang tunggal dapat membasmi seluruh kota kecil, sementara 2 cangkang yang cukup untuk memusnahkan kota menengah. Radiant City adalah kota terbesar di benua,
Tetapi bahkan kota sebesar Radiant City tidak mungkin dapat mengambil lebih dari 10 cangkang. Tidak sulit untuk melihat betapa mengerikannya peluru meriam ini. Salah satu alasan utama mengapa Kekaisaran Sun Moon berani melawan 3 kerajaan asli benua Douluo 1 lawan 3 adalah karena cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 mereka. Ini juga salah satu alasan paling mendasar mengapa 3 kekaisaran lainnya belum menginvasi mereka. Aliansi Duskwater, atau mungkin Gereja Roh Kudus, memiliki terlalu banyak pengaruh dan kekuatan. Mereka benar-benar berhasil mendapatkan senjata strategis tingkat nasional. Huo Yuhao memiliki kemauan dan tekad yang teguh, tetapi bahkan dia merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Matanya menjadi panas dan bersemangat. Ini bukan hanya peluru meriam di matanya, ini juga sampel. Jika dia bisa mempelajari dan meneliti tempurung meriam ini terus-menerus, dia mungkin bisa memungkinkan Sekte Tang untuk membuat kerang meriam stasioner kelas 9 miliknya sendiri. Paling tidak, dia mungkin bisa membuat lebih mudah bagi Guru Xuan untuk menerobos dalam penelitiannya. Ada satu masalah. Apakah peluru meriam stasioner ini mudah didapat? Apakah memenangkan kejuaraan ini lebih penting daripada peluru meriam ini? Aku yakin kalian sudah menyadari. Ya, ini adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, dan ini disebut Annihilation Storm. Aku hanya akan memberitahu kamu efeknya dan bagaimana itu digunakan ketika salah satu dari kamu kembali dengan kejuaraan. Aku dapat menjamin bahwa kami akan memberikan hadiah ini kepada kamu saat kamu memenangkan kejuaraan. Jadi, kalian harus bekerja keras. Nangong Wan melambaikan lengan bajunya ketika dia berbicara, dan kopernya tertutup lagi. Aura yang keras dan gila itu dengan cepat ditutup-tutupi. Huo Yuhao dan yang lainnya akhirnya bisa bernafas lega. Namun, hanya ada pembalasan dan kebencian di mata Moke saat dia memelototi Huo Yuhao. Kekalahannya terhadap Huo Yuhao di chapter sebelumnya berarti dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersaing dengan peluru meriam ini, dan dia bahkan terpaksa melepaskan pisau pahat peringkatnya, Darkness Green Dragon-nya. Huo Yuhao sama sekali tidak peduli dengan tatapannya. Hati dan emosinya telah tenang sekarang, dan matanya menjadi jelas dan transparan seperti sebelumnya, meskipun Hichaito masih sedikit senang di belakangnya. Kerja keras, anak muda. Nangong Wan berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, matanya tertuju pada Huo Yuhao dari awal hingga akhir saat dia mengucapkan kata-kata ini. Dia tertegun sejenak ketika melihat bahwa mata Huo Yuhao menjadi jelas dan transparan sekali lagi, dan mengangguk ke arahnya. Ayo pergi. Nangong Wan mengayunkan tangannya ke udara. Dia dan tetua ketiga mengambil poin, sementara Huo Yuhao dan 3 lainnya mengikuti di belakang mereka, dan kerumunan pria berpakaian hitam mengapit dan mengawal mereka. Tetua ketiga secara alami tidak bisa membiarkan orang-orang berbaju hitam ini membawa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, dan dia menyimpannya di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Mereka menuju ke pinggiran barat begitu mereka meninggalkan Green Hotel. Huo Yuhao tidak memiliki pendapat tentang di mana turnamen itu akan dilaksanakan. Namun, matanya mulai menutup pada saat ini, seolah-olah dia mencoba untuk berkonsentrasi dan menenangkan dirinya sehingga dia dapat mempersiapkan dirinya secara mental untuk turnamen. Hichaito pulih sepenuhnya hanya ketika angin dingin di luar mengepul saat dia keluar dari hotel. Ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi sebelum matanya kembali normal. Huang Zheng berada dalam kondisi yang sama. Adapun Moke, hanya ada kebencian di matanya. Tidak mudah baginya untuk menenangkan diri. Green Hotel terletak di dekat pusat kota, dan Radiant City memiliki area permukaan yang besar. Mereka tidak bisa berjalan begitu saja. Itu terlalu lambat. Kereta mewah dan megah yang ditarik oleh rusa kutub disiapkan di luar hotel. 3 anggota yang berpartisipasi, Huo Yuhao, Hichaito, dan Huang Zheng naik satu kereta, sementara Nangong Wan, tetua ketiga, dan Moke mengambil satu lagi. Orang-orang yang tersisa dalam warna hitam memuat logam langka lain-lain pada gerbong yang relatif lebih sederhana saat mereka naik kuda masing-masing. Perusahaan yang megah dengan lebih dari 100 orang melakukan perjalanan ke pinggiran barat. Di dalam salah satu gerbong, Moke penuh dengan kemarahan lurus ketika dia bertanya, "Tuan, apakah kita benar-benar harus menggunakan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 sebagai hadiah?" Tetua ketiga mengerutkan kening dan membentak, "Diam. Apakah kamu layak untuk berkomentar?" Moke tidak mau masuk, tetapi dia segera menarik emosinya ketika dia melihat kekesalan di wajah gurunya. Dia tahu gurunya sangat pemarah. Salah satu saudara seniornya telah berbicara menentang gurunya untuk 1 atau 2 kalimat beberapa waktu lalu, dan otaknya langsung hancur berkeping-keping. Tetua ketiga berbalik ke arah Nangong Wan dan bertanya, "Bagaimana menurutmu, kakak kedua?"
Mata Nangong Wan diwarnai dengan lapisan cahaya abu-abu perak. Pencahayaan di dalam seluruh gerbong menjadi sedikit lebih terang, seolah-olah semuanya ditutupi dengan warna abu-abu perak. Anak itu sangat canggih. Dia berhasil pulih begitu cepat setelah kejutan sementara awalnya, dan ini berarti bahwa dia memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Tebakan kami seharusnya benar. Dia harus menjadi guru jiwa jahat yang condong ke arah kemampuan pemanggilan spiritual. Namun, dia mungkin bukan dari Kekaisaran Sun Moon. Bagaimanapun, dengan kekuatan dan pengaruh sekte kami dan setelah bertahun-tahun mencari dan merekrut, tidak mungkin bagi kami untuk tidak menarik keajaiban seperti dia ke pihak kami.